Cerita Aldebaran dan Andin. Liburan ke Swiss. Season 6. Pikiran Andin pun dipenuhi dengan hal-hal negatif tentang Reina. Bagaimana kalau Reina diculik? Bagaimana jika Reina tidak sengaja terbawa rombongan marching band? Apalagi topeng-topeng yang menutupi wajah membuat orang-orang sulit dikenali identitasnya. Walau pikiran-pikiran itu tidak nyata, tapi terasa begitu tajam menyakiti Andin. Mereka menelusuri jalan yang tadi mereka lewati. Berkali-kali Al membelah kerumunan di bahu jalan untuk mencari-cari anak-anak dengan topeng wagis berpakaian hitam dengan dasi merah ala pelaut. Namun, hasilnya nihil. Andin kian histeris. Matanya mulai berkaca-kaca dan hidungnya memerah. Ia menahan tangis. Pikiran-pikiran buruk tadi makin jelas membayangi benaknya. Pada saat bersamaan, seorang pria berkostum badut pelangi berambut kuning kribo juga tengah mencari-cari sosok seorang anak. Pria itu menghentikan setiap bocah yang ia temui memakai kostum wagis dengan pakaian ala Popeye si pelaut. Al mengajak Andin untuk pergi ke titik awal. Bisa jadi kalau Reina hilang dan bingung akan kembali ke sana. Ia langsung menggamit tangan Andin dan hendak mengajaknya bergegas ke tempat mereka memarkirkan camper van. Namun sebelum ia melangkah, Al melihat sosok seorang anak dengan kostum yang benar-benar serupa seperti Reina. Al memicingkan matanya sekali lagi dan benar. Bisa jadi itu Reina. Al mengajak Andin untuk mengikutinya. Al langsung berlari ke tengah keramaian dan berusaha mengejar sosok anak itu sebelum hilang. Ia tidak sadar jika Andin terpisah darinya akibat pawai musik yang mengurai penonton di tengah jalan. Andin spontan mundur dan tidak sengaja bertabrakan dengan lelaki berkostum badut pelangi. Pria itu tampak kesal ditabrak Andin karena sepertinya ia sudah berhasil menemukan anak yang hendak dicarinya. Andin tidak mengerti bahasa yang diucapkan pria tersebut. Tapi dari nadanya yang kasar ia bisa menebak jika pria badut ini tengah mengumpat. Ia terlalu letih untuk beradu argumen dengan pria itu. Namun, tampaknya pria tersebut masih tidak terima. Gerutuannya makin kencang hingga Andin berpikir pria itu bisa saja menerjangnya. Di antara keributan itu, Al muncul di waktu yang tepat. Al langsung mengambil tempat di antara si pria dan Andin. Salah satu tangannya mendorong lembut Andin agar berdiri di belakangnya. Ia berusaha menciptakan jarak aman antara si pria asing dengan Andin. Pria berkostum badut pelangi itu tampak menahan emosi dari kepalan keras di tangannya. Tapi akhirnya memilih berlalu. Ketika si pria asing sudah pergi, Al langsung memegang kedua pundak Andin dan mencecarnya dengan penuh kekhawatiran. Al hampir kehilangan Reina.
berpikir akan kehilangan Andin juga. Jadi sekarang Andin berjalan di samping Al. Ternyata Al sudah menemui Reina di seberang jalan, dekat pameran Lentera. Sekarang udah aman bareng mamanya di kamper van. Mendengar kabar itu, Andin begitu lega dan langsung memeluk suaminya erat. Rasanya seperti ada beban berat yang berhasil dihempaskannya. Mereka mencari restoran yang suasananya lebih tenang buat makan bareng. Ketegangan tadi berhasil membuat energinya terkuras habis. Batinnya pun lelah. Ia juga tidak ingin lagi berlama-lama di tempat ia sempat kehilangan Reina. Mereka pun berjalan kembali ke kamper van. Di sana semuanya juga sudah berkumpul menunggu mereka berdua. Begitu masuk ke dalam van, Andin langsung melepas topengnya dan menghambur mendekap Reina erat. Andin khawatir karena sedari tadi Reina hanya diam, bahkan tidak membalas pelukannya. Ia pun membantu Reina melepas topengnya agar mereka bisa bicara lebih bebas. Andin juga ingin memastikan bahwa Reina tidak terluka. Ia teringat kemunculan pria kasar tadi dan tak bisa membayangkan jika Reina mungkin saja bertemu dengan orang jahat. Ketika topeng Reina dilepas, Andin mendadak termangu. Ia tidak menyangka jika anak kecil di balik topeng dan kostum Wagis itu justru bukanlah Reina. Sosok di depannya sekarang adalah seorang bocah perempuan berambut pendek pirang kecoklatan. Manik mata anak itu memandang Andin dengan ekspresi polos sekaligus bingung. Semua anggota keluarga yang juga menyadari hal itu mendadak terdiam. Reina hilang dan Andin tak lagi kuasa menahan tangisnya. Sementara itu, di tempat yang jauh dari kebisingan karnaval, seorang ibu tengah menggandeng anak bertopeng Wagis sambil memintanya untuk mempercepat langkah. Ketika mereka tiba di salah satu gang, si ibu pun berhenti lalu berjongkok untuk berbicara kepada anaknya. Ibu itu menasehati anaknya agar jangan jauh-jauh dari ibunya, sembari mendekap anak itu erat dan mengusap kepalanya, seolah-olah anaknya bisa dibawa paksa darinya kapan saja. Anak tersebut diam tanpa menjawab apa-apa, karena tidak mengerti bahasa yang dipakai perempuan paruh baya itu. Ia juga menyadari jika suara perempuan itu tampak asing, bukan seperti mama. Belum sempat si anak menyahut, ibu tersebut menggamit tangannya lagi. Mereka kembali melangkah memasuki gang gelap.